Bagaimana kabarnya? Baik Bu, sehat Bu. Oke, puji Tuhan dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apapun yang kita lakukan, baik itu secara kegiatannya maupun materinya, dapat terlaksana dengan baik dan anak-anak ibu dapat memahaminya, mencernanya, dan merefleksikannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Pada ketua kelas dipersilahkan. Baik Bu, teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Sama-sama Bu. Oke anak-anak ibu, sekarang kita sudah belajar nih, mau mulai pembelajaran. Jadi ibu mau absen dulu. Siapa di sini yang alfa atau izin sakit gitu? Ada temannya yang alfa? Izin sakit? Oke, berarti semua hadir ya. Ibu checklist dulu ya. Berarti bagus ya anak-anak ibu semua mau belajar pada hari ini. Oke, sebentar. Oke anak-anak ibu, untuk menambah semangat kita, maka ibu mau mendengar suara merdu anak-anak ibu nih dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu Bu? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Sebentar ibu letakkan dulu buku. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima sangku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, semangat sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali anak-anak ibu ya. Oke anak-anak ibu, kita akan masuk ke materi kita. Sekarang kita akan masuk ke materi yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Betul sekali anak-anak ibu. Jadi kompetensi dasarnya itu 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Dengan indikator 3.1.1 membedakan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. 3.1.2 menjelaskan arti ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Dan 3.1.3 yaitu mengelompokkan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan berdasarkan jenisnya. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dalam bahasa yang santun. Dengan indikator 4.1.1 mengemukakan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. 4.1.2 mempraktekkan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Dan yang terakhir 4.1.3 yaitu menuliskan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini Ananda? Bahwasanya Ananda dapat menyebutkan dan memahami kalimat ungkapan dengan tepat, serta Ananda dapat mengucapkan kalimat ungkapan dengan tepat. Begitu ya Ananda. Oke, sekarang coba buka bukunya. Bukunya dibuka, dikeluarkan, dan alat tulisnya juga ya. Jangan lupa untuk dikeluarkan supaya kita memulai pembelajaran ini dengan aktif dan semangat. Oke anak-anak ibu, sekarang coba lihat gambar di sini. Apa yang Ananda lihat dari gambar di sini?
Ada yang dapat mengungkapkannya? Jika Ananda dapat mengungkapkannya, maka Ananda dapat nilai plus nih dari ibu. Bisa? Ada yang bisa? Ayo. Lihat. Ada di sini apa saja nih? Ayo, ada yang tahu nggak apa saja gambar di sini? Benar sekali, bahwasan di sini ada gotong royong. Apalagi ada ayah dan ibu, betul sekali. Membersihkan di halaman rumah, betul sekali Ananda. Bahwasannya di sini ada yang gotong royong, ada membersihkan rumah, ada ayah dan ibu, ada anak-anak juga. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Yang tadi mengungkapkan pendapat, ibu kasih nilai plus ya, ibu tulis dulu. Oke, ibu akan menambahkan ya anak-anak ibu, bahwasannya di sini menyatakan bahwa ayah, ibu, kakak atau adik atau abangnya sedang membersihkan halaman rumah, di mana mereka bekerja sama bergotong royong dalam membersihkan halaman rumah. Dengan hal tersebut, maka anak-anak ibu apapun gambar yang di samping ini mencerminkan hidup rukun. Mengapa demikian, Bu? Karena di sini digambarkan bahwa adanya kerjasama antara ayah, ibu, anak untuk membersihkan rumah anak-anak ibu. Apakah di sini ada yang tidak mau membantu orang tua? Coba ditunjuknya tangannya. Oke, pintar ya, berarti semuanya membantu orang tuanya. Apakah di sini ada juga yang saling bertengkar dengan kakak atau adik atau abangnya nih? Ada nggak? Oke, betul sekali anak-anak ibu, berarti semuanya cerdas-cerdas dan bagus-bagus nih. Karena semuanya tidak bertengkar terhadap saudaranya. Kita harus hidup rukun ya anak-anak ibu, karena hidup rukun itu akan mencerminkan kedamaian, tidak ada pertengkaran, dendam, gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Jadi, ibu sarankan anak-anak ibu untuk selalu rukun terhadap orang tuanya, terhadap teman juga bisa. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sekarang ibu mau membacakan sebuah teks nih pada anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu dengarkan ya dan simak teks tersebut. Oh iya, bisa anak-anak ibu juga membukanya di halaman 3 pada buku tema satunya. Oke, diperhatikan ya dan disimak ibu membaca ya. Baik Bu, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakak merapikan buku, sedangkan Mutiara membantu Udin membacakan buku. Oke, ibu mau tanya lagi nih. Tadi siapa aja tokohnya? Udin, Mutiara, betul sekali. Bahwa di situ ada Udin dan Mutiara. Udin membantu kakaknya ngapain anak ibu? Merapikan buku, Bu. Betul sekali. Kalau Mutiara membantu Udin ngapain? Membaca buku, Bu. Betul sekali, anak ibu sangat luar biasa dan semangat ya. Oke, anak ibu, di sini menandakan bahwa Udin dan Mutiara hidup rukun. Mengapa? Karena mereka saling membantu, saling tersenyum untuk melakukan kegiatan mereka masing-masing anak-anak ibu. Di sini dimana tadi Udin membantu kakaknya merapikan buku. Selanjutnya kakaknya lagi yang membantu Udin untuk membacakan buku cerita. Apakah ada yang paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Atas dari tadi Ibu berbicara, dari tadi Ibu sudah memberikan cerita kepada anak ibu. Ada yang mau bertanya mengenai hidup rukunnya? Sekarang ibu deh yang bertanya kepada anak ibu, bagaimana jika tidak ada hidup rukun di dalam keluarga? Ada yang bisa mengacungkan tangannya, menyampaikan pendapat? Betul sekali nak, bahwa kalau misalnya kita tidak hidup dalam rukun, maka adanya pertengkaran di dalam keluarga, keributan, dan bisa jadi orang tua dengan anak tidak akur.
Luar biasa, dapat 100. Oke, sekarang Ibu mau bacakan lagi ungkapan ya. Ananda bisa membuka halaman 4, itu mengenai ungkapan. Oke, Ibu bertanya dulu sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ungkapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh alah, rupanya tidak tahu ya. Oke, Ibu kasih tahu ya, bahwa ungkapan adalah suatu kondisi yang menyatakan hal-hal yang dapat menghasilkan makna baru dari makna sesungguhnya, anak-anak Ibu. Jadi dia merupakan penambahan kata yang dapat menghasilkan makna baru dari makna sesungguhnya. Contohnya gini deh, bintang kelas. Jadi kalau bintang kelas itu ungkapannya dan makna barunya adalah juara 1 ataupun orang yang berprestasi di kelas, itu disebut dengan bintang kelas. Oke, Ibu sekarang mau bacakan sebuah cerita nih kepada anak Ibu. Gak bosan kan Ibu baca cerita? Tidak, Bu. Oke, luar biasa sekali. Sekarang Ibu baca ya, simak ya anak-anak Ibu. Oke? Oke, Bu. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Tokohnya masih ada nih, Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sekali lagi Bu baca ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ada yang tahu yang mana bentuk ungkapan? Ayo, ada yang tahu? Buah tangan, Bu. Betul sekali. Ada yang tahu apa arti buah tangan? Betul sekali, oleh-oleh. Jadi, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Oleh-oleh yang dikasih oleh ayah kepada Mutiara tadi apa? Buku cerita. Betul sekali. Sedangkan kepada Udin apa tadi anak ibu? Mainan. Betul sekali. Luar biasa ya. Selanjutnya ada lagi? Buah hati, Bu. Betul sekali, bahwa buah hati. Yang dimaksud dengan buah hati, ungkapan barunya adalah anak tersayang. Betul sekali. Siapa tadi anaknya? Mutiara dan Udin. Betul ya anak-anak ibu? Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, luar biasa ya. Semangat sekali anak-anak ibu hari ini. Ibu bersyukur kita masih belajar di tempat ini dalam keadaan semangat dan ceria. Oke. Sekarang ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu. Ada yang tidak paham nggak mengenai ungkapan? Ada? Yang ibu jelaskan tadi ya, bahwasannya ungkapan adalah sesuatu kondisi yang menjelaskan mengenai penghasilan dari makna kata baru dari makna sesungguhnya. Seperti itu ya anak ibu. Jadi adanya makna baru nih dari makna sesungguhnya untuk menghasilkan makna baru dari setiap ungkapan tersebut ya anak ibu. Oke, ada yang tidak paham nggak? Yang mau bertanya, ibu persilakan. Ada? Berarti udah paham semua nih. Dia artinya paham satu lagi nggak tahu apa yang mau ditanya. Benar nggak? Benar atau benar? Oke, sekarang ibu lanjutkan deh. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Oke, Ananda, dipersilakan. Betul
sekali bahwasannya hidup rukun itu dapat kita lakukan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, di kelas, dan dimanapun kita berada. Hidup rukun itu tercermin agar mendapatkan perdamaian terhadap siapapun sesama kita. Dan jika kita tidak melakukan hal tersebut, hidup rukun dengan teman ataupun keluarga, Ananda nanti akan adanya pertengkaran, perkelahian, adu mulut, berkelahi, tumbuk sana, tumbuk sini, ya kan? Jadi hindari hal tersebut ya anak-anak Ibu. Baik Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tugas nih 10 buah. Ibu catat terlebih dahulu ya. Ibu catat ini di papan tulis. Ananda tulis selama 5 menit sepertinya cukup. Oke? Jadi silakan Ananda untuk menulisnya di papan tulis ini. Sudah siap? Sudah Bu. Oke, luar biasa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas dan terima kasih anak-anak Ibu yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga yang sudah semangat, turut aktif dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang tadi mengajukan pendapatnya, mengajukan tangan, Ibu akan beri nilai plusnya ya, ingat. Dan ingat, untuk tugasnya jangan lupa besok dikumpulkan. Oke? Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Yaudah, hati-hati di jalan ya nah Ibu. Bye-bye. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama.